pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih ada saat ini berkumpul di rumah Tuhan. Satu menjadi kerinduan kita, yaitu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau menikmati pribadinya Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami mau datang dengan kerinduan ya Tuhan. Kami rindu untuk menikmati pribadi-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu
Haleluya.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Hanya namamu yang layak kami sembah, hanya namamu yang layak kami tinggikan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di sepanjang malam saat kami beristirahat. Pagi hari ini kami siap memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu turun mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita mau tinggikan Dia Allah terbesar dan mulia. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia. Haleluya.
hari ini kasih oleh Tuhan, kita akan mengikuti motivasi rohani melalui multimedia. Selamat jumpa dalam kasih Kristus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permasalahan, persoalan, tantangan, peperangan, sakit penyakit, betapa indahnya kalau kita bisa jumpa dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus tentu mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita, dan tentu ada senyum di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betapa indahnya kalau kita sudah menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengandung janji, dan janji Tuhan tidak pernah lalai dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan pujian dari awal. Haleluya.
syukur pagi hari ini. Ketika Engkau masih memberikan kami waktu, ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kami hidup, kami ada sampai hari ini itu karena anugerah. Karena kasih karunia Tuhan yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami sangat yakin, kami sangat mempercayai bahwa Engkau hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, biarlah setiap firman yang pagi hari ini akan disampaikan itu tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah, bahkan boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak pernah lebih dari yang lain ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, sebelum saya memulai sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu memberi kesempatan kepada saya untuk saya bisa belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, hari ini kalau saya masih bisa berdiri di sini itu karena anugerah, karena kasih setia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu, sebelum saya mulai sharing firman Tuhan, bolehkah Bapak Ibu acungkan jempol pada kanan kirimu, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya, saya diberi tema sama Bapak Gembala pagi hari ini adalah hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, dulu saya tidak pernah mengerti dan tidak pernah memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Ya, ketika saya lahir, saya dibesarkan, saya selalu hidup menurut keinginan saya, menurut kehendak saya, bukan kehendak Tuhan. Tapi pagi hari ini tema yang diberikan Bapak Gembala kepada saya sangat luar biasa. Bagaimana saya bisa memahami, bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Termasuk ketika saya berdiri di tempat ini, Bapak Ibu, saya bukan orang yang dulunya terlalu pede bisa berbicara di depan banyak orang. Tapi kalau saya sampai hari ini bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, itu semua karena kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah berpikir Bapak Ibu, bahkan terlintas pun di dalam benak pikiran saya tidak pernah membayangkan saya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan saya bisa melayani kemana-mana. Itu tidak pernah ada di dalam benak pikiran saya, tidak pernah terlintas. Seandainya pun saya bisa memilih pun saya juga tidak akan mau Bapak Ibu. Tapi karena itu kehendak Tuhan, saya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan saya. Dulu saya selalu hidup seperti apa yang saya inginkan. Saya mengejar uang, saya mengejar kekayaan. Tetapi rupanya itu bukan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Apa yang saya miliki, apa yang saya kejar, pencapaian-pencapaian apa yang sudah saya capai, itu pun bisa dengan cepat hilang dari kehidupan saya. Kalau itu memang bukan kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini saya bukan mau mengkhotbahi atau menggurui Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Tapi saya ingin sharing apa yang saya alami ketika saya hidup, saya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya. Langsung saja kita baca next slide-nya. Filipi 1 ayat yang ke-27a ya, di sini dikatakan bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya tertarik sekali dengan kata hanya.
hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hanya itu mengacu pada hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, walaupun saat ini engkau bukan orang yang kaya raya, walaupun saat ini engkau bukan orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi Rasul Paulus katakan hanya itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita, adalah ketika kehidupan kita itu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak sedang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting, uang itu tidak penting, bukan seperti itu. Tapi dari seluruh pencapaian yang sudah kita capai sampai hari ini Bapak Ibu, yang terpenting adalah ketika hidup kita itu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadan itu artinya selaras. Berpadan itu artinya sesuai. Bapak Ibu, hari ini menjadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah sampai hari ini hidup kita sudah sesuai dengan Injil Kristus? Apakah hidup kita sudah selaras dengan Injil Kristus? Pada saat kita bekerja, pada saat kita pelayanan, pada saat kita ada di rumah, adakah hidup kita sudah selaras, hidup kita sudah sesuai, hidup kita sudah selayaknya seperti Injil Kristus yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Berapa banyak orang tidak mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ketika suami selingkuh, istri minta bercerai. Ketika suami tidak bisa menafkahi sesuai dengan harapan, minta cerai. Demikian sebaliknya. Padahal setiap proses, setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tapi berapa banyak di antara kita tidak mencintai proses? Berapa banyak kehidupan setiap kita tidak sabar dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya kita tidak tahu apakah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Next. Kita akan melihat ya bagaimana kehidupan seorang tokoh Alkitab yang tidak asing buat kita ya. Tokoh Ayub ini sangat menguatkan saya ketika saya mempersiapkan materi ini Bapak Ibu. Ada banyak peneguhan-peneguhan yang Tuhan berbicara lewat saya sebelum saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ada kalanya Tuhan izinkan kita ini habis-habisan Bapak Ibu. Ada kalanya kita diizinkan sampai di titik yang paling bawah. Dan itu yang membuat kadang-kadang kita tidak setuju dengan kehendak Tuhan. Dan seringkali kita bertanya-tanya, apakah kehendak Tuhan seperti ini di dalam kehidupan saya? Itu yang membuat seringkali pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan di dalam benak pikiran kita. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen lama, tapi seberapa mengertikah kita kehendak Tuhan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita? Kita lihat bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Next, berikutnya yang pertama adalah kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, di sini di Ayub 14 ayat 7 sampai yang ke-9 dikatakan bahwa karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Bapak Ibu, kalau saya tadi sempat membaca Ayub pasal yang pertama itu, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah. Ayub itu dikaruniai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga, Ayub itu
juga diberkati Tuhan dengan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, ditambah budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Artinya apa Bapak Ibu? Ayub adalah orang yang terkaya saat itu di negerinya. Tapi betapa hebat proses dan pergumulan yang dialami oleh Ayub. Dia katakan di sini, karena bagi pohon masih ada harapan ketika dia ditebang. Orang Jawa bilang ada kalanya kita diizinkan, kalau kita umpamakan sebuah pohon, ada kalanya pohon kehidupan kita itu berondol. Orang Jawa bilang itu berondol, gundul, habis. Tapi jangan salah Bapak Ibu, tunggulnya itu masih ada di dalam tanah. Saya sering menanam tanaman di rumah itu. Selama tunggulnya itu masih ada di pot, menancap di pot itu. Walaupun daunnya habis, tapi tunggul itu masih bisa bersemi. Hari ini ketika Tuhan izinkan hidup kita habis-habisan, mungkin selama ini pencapaian yang kita capai, Tuhan izinkan itu habis semuanya, bersih. Tidak bersisa satupun seperti apa yang saya alami saat ini. Rasanya pengen nangis di hadapan Tuhan. Tuhan ini tidak adil Tuhan. Tuhan aku gak setuju dengan semuanya ini. Mungkin kita bisa berkata begitu dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan semuanya habis. Suami saya bekerja dari tahun 96 sebelum kami menikah. Sampai saat ini Tuhan izinkan. Seperti yang dirasakan oleh Ayub, seperti yang dialami oleh Ayub. Habis, tidak ada yang tersisa satupun. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, dan maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Ini Bapak Ibu pentingnya bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ketika hidup kita masih terhubung dengan Tuhan. Tetaplah percaya walaupun hari ini bisa dikatakan kita bangkrut, habis, tidak bersisa satupun. Tapi ketika tunggul itu masih bisa mencium air, air kehidupan, air di sini berbicara tentang firman Tuhan. Ketika hidup kita masih terhubung dengan firman Tuhan, ketika hidup kita masih terkonek dengan Tuhan, saya percaya pohon kehidupan kita akan bersemi. Amin Bapak Ibu. Walaupun kelihatannya sudah habis. Sepertinya secara manusia sudah tidak mungkin, tidak ada harapan. Itu yang kami alami bersama suami saya Bapak Ibu. Orang sudah mulai hilang kepercayaan. Gak ada orang yang berani memberikan pinjaman. Gak ada orang satupun yang bisa percaya. Tapi saya tetap mau mengambil komitmen, saya mau tetap mengambil sebuah keputusan bahwa ketika hidup saya terhubung dengan Tuhan, saya tetap percaya tunggul itu masih bisa bersemi kembali. Dan pagi hari ini itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kita harus terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, next. Yang kedua, menjaga respon tetap benar. Ini yang seringkali tidak kita kerjakan. Ketika situasi, ketika kondisi itu tidak sesuai dengan harapan kita, ketika semua yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kalau kita disuruh milih kita nggak mau. Ada di posisi kita saat ini. Kita masih merasa kurang, kita masih membandingkan diri kita dengan orang lain. Respon, menjaga respon untuk tetap benar itu sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menindaklanjuti kalau Tuhan izinkan seperti ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Respon kita ini sangat ditunggu sama Tuhan. Bagaimana kita tetap meresponi dengan benar. Bagaimana kita menyikapi keadaan
di tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini. Saya sering katakan kepada teman-teman saya, aku wis kualan ya, saya kewalahan menghadapi pandemi. Kewalahan dalam artian saya bekerja juga enggak maksimal di pekerjaan. Saya buka resto juga sepi. Money changer yang dikelola oleh suami saya bertahun-tahun hari ini juga mengalami penurunan yang hebat. Terus Tuhan minta bagaimana saya harus tetap menjaga respon hati saya di hadapan Tuhan. Ketika keadaan yang saya alami tidak sesuai dengan harapan saya, apakah saya masih bisa berespon dengan benar? Respon itu menunjukkan kualitas kita. Seberapa kedekatan kita dengan Tuhan, itulah respon kita. Berapa banyak di antara kita ketika apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita saat ini tidak sesuai dengan harapan kita. Kita protes dengan Tuhan, kita komplain dengan Tuhan, kita selalu bertanya dengan Tuhan, mengapa bisa seperti ini Tuhan? Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya menyampaikan firman Tuhan bukan saya hanya sekedar berkhotbah Bapak Ibu, tapi saya benar-benar pagi hari ini Tuhan menegur saya. Bagaimana saya harus tetap bisa berespon dengan benar, menjaga sikap hati saya. Saya harus memunculkan cara berpikir yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ayub, kita baca next. Di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ke-22 dikatakan bahwa maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, ini yang penting Bapak Ibu ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang saya alami belum sebanding apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi bagaimana saya menemukan respon yang luar biasa yang dimiliki oleh Ayub. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar cerita tentang Ayub, tentang tragedi yang dialami oleh Ayub. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana respon kita. Respon sangat menentukan Bapak Ibu, kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah ketika sesuatu yang enggak enak, yang enggak sesuai dengan harapan itu terjadi, kita masih tetap berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah rela melewati kesulitan sebagai proses hidup. Ini yang sulit, rela, harus punya kerelaan. Di tengah pandemi yang berkepanjangan ini Bapak Ibu, kita harus rela melewati setiap kesulitan itu sebagai proses hidup. Jangan keburu lari dari setiap masalah kita. Jangan keburu lari untuk meninggalkan Tuhan. Karena setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, itulah proses Tuhan. Itulah ajaran Tuhan, itulah didikan Tuhan yang diizinkan terjadi atas hidup kita. Tuhan mendewasakan kita lewat setiap kesulitan, lewat setiap masalah yang ada. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan menjanjikan semuanya akan baik-baik saja. Ayub dikenal orang yang jujur dan saleh Bapak Ibu. Alkitab mencatat Ayub itu orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Itu pun masih Tuhan izinkan. Kesulitan, kesukaran itu terjadi atas hidup Ayub. Tapi masalahnya, apakah kita bisa menganggap bahwa setiap kesulitan itu sebagai proses di dalam kehidupan kita? Kita harus rela. Kalau saat ini diizinkan Tuhan setiap kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, tekanan. Berbicara tentang tekanan setiap hari, saya dan suami saya hidup dalam tekanan. Orang yang nagih utang itu selalu ngomongnya enggak pernah enak Bapak Ibu.
dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, seperti terhimpit. Tapi saya menyikapi semuanya ini adalah bagian proses dalam hidup saya. Saya didewasakan Tuhan lewat kesulitan yang saya hadapi saat ini. Kalau kita bisa berpikir seperti itu Bapak Ibu, kita akan enjoy aja dengan setiap masalah. Kita akan enjoy aja dengan setiap kesulitan yang ada saat ini. Saya pun sampai hari ini jujur saya menikmati proses ini. Saya nikmati Bapak Ibu. Walaupun saya harus berjerih lelah, saya jualan jajan, saya jualan kue, saya jualan apa aja yang bisa saya jual, makanan. Saya harus rela untuk tidak tidur semalaman kalau lagi banyak pesanan. Saya nikmati, saya enjoy aja dengan setiap proses hidup saya. Suka-sukamu Tuhan. Walaupun rasanya di dalam hati ini perih Bapak Ibu. Saya kalau tidak tidur semalam saya bisa melihat burung-burung di sangkar yang dipelihara suami saya itu semua burung-burung bisa tidur. Saya sempat berbicara dalam hati kecil saya. Cek enake ya burung ini bisa tidur. Sedangkan aku sudah hampir bangun jam 4 pagi, sudah mau jam 4 pagi lagi itu belum tidur. Tapi saya enjoy aja. Saya menikmati, saya tidak menganggap itu sebuah siksaan atau sebuah beban yang berat dalam hidup saya. Saya tetap enjoy aja. Bahkan yang luar biasa Tuhan terus membukakan setiap kreativitas yang ada. Walaupun itu kecil Bapak Ibu. Kecil, kelihatannya kecil. Orang jualan kue, jualan jajan itu untungnya berapa. Tapi luar biasanya, walaupun kecil itu mengalir terus setiap hari. Mengalir terus setiap hari. Walaupun mengalirnya tidak deras, walaupun mengalirnya itu tidak banter seperti itu Bapak Ibu, tidak kenceng mengalirnya. Mungkin hanya netes seperti itu. Tapi Tuhan masih memberikan kehidupan itu sampai hari ini. Saya menikmati setiap proses yang ada itu. Next, Ayub 23 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas enggak ada yang diproses terus dimasukkan di lemari pendingin Bapak Ibu. Emas yang diproses itu selalu dibakar dengan api yang sangat tinggi. Panas yang sangat tinggi, suhu yang tinggi. Tuhan membakar kita lewat proses hidup kita. Lewat kesulitan, Tuhan menguji iman percaya kita. Apakah didapati emas di dalam kehidupan kita? Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen sudah lama. Sudah lama kita mengenal Tuhan. Tapi saat ini, apakah ketika proses itu diizinkan terjadi di dalam hidupmu, engkau masih mempercayai Tuhan sanggup memulihkannya? Itu juga menjadi pertanyaan buat saya Bapak Ibu sampai hari ini. Saya tidak tahu kapan Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga saya tidak tahu. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, percaya dengan waktunya Tuhan. Kita tidak pernah berkuasa tentang waktu. Waktu itu miliknya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menentukan kapan waktunya. Dan kita nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Si A itu nggak pernah ibadah, si A itu nggak pernah bayar perpuluhan, si A itu nggak pernah aktif dalam pelayanan. Tapi kenapa hidupnya bisa diberkati oleh Tuhan? Kita nggak usah membandingkan Bapak Ibu, kita lihat diri kita masing-masing. Kita tetap percaya waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Kita tidak berkuasa mendikte Tuhan. Kita tidak berkuasa untuk mengatur waktu, karena waktu itu bukan bagian kita. Waktu itu adalah miliknya Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub ketika dia percaya dengan waktunya Tuhan. Next, berikutnya. Ayub 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya.
Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dahsyatnya Bapak Ibu, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan buat Ayub jauh lebih kaya dari sebelumnya. Kekayaan Ayub berlipat kali ganda. 2 kali lipat dia lebih kaya dari sebelumnya. Tuhan kembalikan semuanya itu. Ketika hidup Ayub berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kehidupan Ayub sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya pagi hari ini ingin mengajak Bapak Ibu semua. Ketika kesulitan, kesukaran yang Bapak Ibu dan saya hadapi saat ini. Biarlah kita mau meresponi bahwa itulah proses yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan itulah kehendak Tuhan. Jangan hanya suka mengambil yang baik-baik saja dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, itu ada maksud, ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Saya tidak akan memperpanjang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin cara saya menyampaikan firman Tuhan sangat terbatas. Tapi percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan terus bekerja, Roh Kudus yang akan menyempurnakan kehidupan setiap kita saat ini. Walaupun mungkin kita belum melihat jalan keluar dari setiap masalah kita. Tapi hari ini bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang pertama adalah kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus terus menjaga respon kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, rela melewati kesulitan sebagai proses hidup. Dan yang keempat, percaya dengan waktunya Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Pemain musik dan puji bisa maju ke depan. Saat ini saya percaya sekali Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan kau pernah meragukan kuasa Tuhan untuk bekerja. Tetaplah percaya bahwa waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Jika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan ada di samping kanan kiri Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh tutup mata. Rasakan indahnya hadirat Tuhan. Rasakan terus kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan. Mungkin itu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Bahkan mungkin itu puluhan tahun yang lalu. Bapak Ibu kembali ingat betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kita. Jangan kau hanya fokus dengan kesulitan yang kau hadapi saat ini. Tapi ingatlah kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Mungkin saat ini kau merasa bahwa Tuhan itu gak adil. Tuhan gak baik dalam hidupku. Sepertinya kau gak setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Setiap peristiwa, setiap musim di dalam hidup kita, itulah kehendak Tuhan. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu dengan keadaan yang ada. Jangan pernah menyerah dengan setiap kesulitan yang saat ini melanda setiap kita. Tapi tetaplah percaya bahwa waktunya Tuhan itu yang terbaik. Sambil Bapak Ibu menyanyikan lagu pujian ini, nikmati setiap syair, nikmati setiap kata-kata. Lagu ini sangat memberkati saya secara pribadi. Saya tetap mempercayai bahwa waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Saya tidak bisa menjanjikan apapun saat ini. Tapi tetaplah percaya
bahwa setiap proses, setiap pergumulan yang kita alami saat ini itulah kehendak Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang pastikan Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik mengalun dengan lembut, musik mengalun dengan lembut. Yang terbaik. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini hidupku. Saat ini Tuhan hadir dalam ibadah kita pagi hari ini. Dia yang sanggup memulihkan engkau. Dia yang sanggup melepaskan kau dari setiap kesulitan, dari setiap masalah yang ada. Percayai bahwa ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, semua itu untuk kebaikan kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kau sudah berbicara kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan setiap kami. Boleh membawa kami semakin hari semakin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Boleh membawa kami semakin hari semakin mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kesulitan, setiap kesukaran, Tuhan ada selalu bersama kami. Di setiap musim hidup kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik. Kau memberikan jalan keluar kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Robert. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memberikan tujuan pasti yang tepat. Waktumu adalah waktu yang sempurna, waktu yang terbaik bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu-Mu adalah waktu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau-lah yang berdaulat atas hidup kami. Setiap hal apapun yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, Engkau mengerti hidup kami Tuhan. Engkau memahami hidup kami ya Tuhan. Lebih daripada kami memahami hidup kami sendiri Tuhan. Engkau lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus berserah dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Deborah Tuhan. Engkau memberkati dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam pelayanan keluarganya Tuhan Yesus memberkati. Kami semua yang mendengarkan, merenungkan, melakukan firman-Mu Tuhan juga diberkati oleh Engkau Tuhan. Dikuatkan Tuhan di masa-masa yang sukar. Kami akan semakin timbul kualitas hidup kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kami semakin diproses, kami akan menjadi pribadi yang semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Untuk tetap menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Supaya orang lain boleh melihat ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berserah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita persembahan, saya memberikan pengumuman. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Hari Selasa di ibadah kaum wanita, hari Kamis ada pendalaman Alkitab yang disiarkan secara online, hari Sabtu ada ibadah Unlimited Generation, dan juga mungkin ada bisa ditampilkan pengumumannya yang sudah ditulis tadi. Juga ada amplop persembahan untuk Natal tahun 2021 ini kita juga doakan untuk acara. Saudara nanti kalau yang tergerak memberikan persembahan, saudara bisa mengambil amplopnya di belakang dan kita berikan yang terbaik. Ya, kita mengadakan acara ini bukan hanya sekedar acara, tapi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Si Tuhan ya, info TBDS ya, perayaan Natal GBD TBDS Pare tanggal 16-17 Desember 2021 hari Kamis dan Jumat yang diadakan 2 hari karena untuk supaya lebih maksimal menjaga jarak dan segala protokol kesehatan. Jadi kita bikin 2 hari saudara. Dan yang terpenting adalah kita tetap doakan supaya kita bisa ibadah ini berjalan dengan baik. Penyalaan lilin tanggal 24-25 Desember juga dibikin 2 hari. Ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun coba ditampilin tadi. Jangan terlalu cepat-cepat ya. Tutup tahun tanggal 31 Desember, ibadah tahun baru 2 Januari, hari Minggu ya. Oke, ibadah-ibadah ini ibadah yang perlu kita doakan, juga ibadah-ibadah sepanjang minggu kita doakan dan kita terus mendoakan ya supaya segala sesuatu yang menjadi baik dan kita percaya seperti pujian tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya mengundang para kolektor untuk maju ke depan. Kita akan berdoa memberikan korban persembahan kita, memberikan dengan
penuh ucapan syukur dan rasa terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita semua. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kami sudah diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan memberikan korban persembahan ini Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan yang ada kami percaya berlipat kali ganda Tuhan membalas. Ketika kami memberikan dengan ucapan syukur kami, bukan karena jumlah atau apa yang bisa kami berikan, tapi dari hati kami yang tulus kami memberikan. Dan kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang saudara berikan. Kita nyanyikan pujian mengatakan hatiku percaya. Hatiku rencana-Mu yang Kau izinkan dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu nyata. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah. Roh Kudus akan terus memberikan sukacita. Oleh karena itu kami tetap bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Kiranya kami akan tetap melangkah, tetap taat dan setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap hamba-hamba yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Juga jemaat Tuhan yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Juga jemaat Tuhan yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada. Diberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Bersama-sama kita pulang dengan penuh ucapan syukur, membawa berkat, damai sejahtera, anugerah dan rahmat yang melimpah datangnya daripada Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus mulai sekarang, esok sampai kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus menjemput kita dan tetap didapati anak-anak Tuhan yang terus menyenangkan hidup, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Mari kita semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu.